Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Barokah dari kelas 4 TPAI dengan NPM 231063111112. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Yang pertama, penerapan prinsip demokratisasi pendidikan dalam PAI di sekolah umum. Nah, yang pertama ada inklusivitas. Pembelajaran PAI harus terbuka dan menghargai keberagaman. Meski ditujukan untuk siswa muslim, nilai-nilai Islam seperti toleransi dan keadilan diajarkan secara universal. Yang kedua yaitu partisipasi aktif. Nah, guru mendorong diskusi dan musyawarah agar siswa berpikir kritis dan aktif dalam proses belajar. Nah, terus selanjutnya kesetaraan akses. Semua siswa dapat mendapatkan akses yang adil terhadap sumber belajar, baik fisik maupun digital. Nah, selanjutnya kontekstualisasi nilai Islam. Materi disesuaikan dengan isu kontemporer seperti etika, digital, hoaks, dan lain-lain agar relevan dan aplikatif. Nah, terus tantangan di era digital. Ketimpangan akses teknologi, tidak semua siswa memiliki perangkat dan internet. Selanjutnya rendahnya literasi digital. Guru dan siswa masih terbatas dalam penggunaan teknologi edukatif. Selanjutnya konten radikal online. Nah, siswa rentan terpapar ajaran keagamaan ekstrim. Kurangnya moderasi. Nah, PAI perlu mengedepankan Islam yang moderat dan toleran. Nah, jawaban yang kedua yaitu sintesis konsep Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI SMP. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang menyeimbangkan akal, rasionalitas, dan adab atau karakter. Ini sejalan dengan kurikulum mereka merdeka yang menekankan pembelajaran bermakna, berdiferensiasi, dan pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, aplikasi di kelas 9 dan 8 SMP itu misalnya temanya itu akhlak kepada sama. Nah, tujuannya itu siswa memahami nilai akhlak Rasulullah SAW dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah pembelajarannya itu yang pertama ada eksplorasi akal. Nah, ini diskusi kisah akhlak Rasulullah dan kaitannya dengan kehidupan remaja. Selanjutnya internalisasi adab, refleksi nilai-nilai akhlak dalam jurnal pribadi. Aksi nyata, nah proyek gerakan akhlak mulia di sekolah. Selanjutnya asesmen reflektif atau penilaian sikap dan refleksi dari proyek. Nah, dengan pendekatan ini siswa tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter mulia sesuai visi pendidikan Islam dan kurikulum merdeka. Selanjutnya pertanyaan dan jawaban yang ketiga, evaluasi relevansi pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu, agama, dan sains agar pendidikan mencetak generasi yang utuh, berilmu, dan berakhlak. Pandangan ini sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral pelajar saat ini, seperti maraknya perilaku menyimpang, rendahnya empati, dan penyalahgunaan teknologi. Dengan pendekatan integratif, pelajaran tidak hanya memahami agama secara intelektual, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan modern secara rasional dan bertanggung jawab. Desain pembelajaran PAI integratif. Judulnya Etika Digital dalam Islam. Modelnya yaitu PJBL atau Project Based Learning. Kegiatan intinya yaitu mengkaji ayat etika tentang etika berbicara dan pergaulan. Ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya mengaitkan dengan etika digital, anti hoax atau cyberbullying. Nah, selanjutnya siswa membuat kampanye digital bertema bijak bermedia sosial dalam Islam. Nah, integrasinya yaitu agama, misalnya nilai moral Islam, sainsnya literasi digital dan teknologi informasi.
Jawaban yang keempat yaitu pemikiran Kiai Haji Ahmad Hasyim Asy'ari menekankan dua hal penting dalam pendidikan. Yang pertama, akhlak mulia sebagai inti dari pendidikan. Yang kedua itu tawadhu atau hormat dan rendah hati kepada guru sebagai kunci keberkahan ilmu. Relevansi dalam pembelajaran PAI-nya yaitu membentuk karakter siswa lewat penanaman nilai akhlak dalam materi dan metode PAI. Nah, terus guru sebagai teladan dalam perilaku dan adab. Selanjutnya, meningkatkan rasa hormat siswa kepada guru sebagai bagian dari pembentukan etika. Terus mengatasi krisis keteladanan guru. Nah, di sini ada nilai tawadu, membangun hubungan spiritual antara guru dan murid. Selanjutnya, guru kembali dipandang sebagai figur moral, bukan hanya pengajar. Selanjutnya, lingkungan sekolah menjadi wadah pembinaan karakter, bukan sekadar tempat belajar. Jawaban yang kelima yaitu pemikiran Ahmad Hasan dari Persis atau Persatuan Islam menekankan purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI saat ini yang masih mencampur unsur tradisional dan kultural, pendekatan Ahmad Hasan lebih mencerminkan reformisme bukan konservatisme. Beliau menolak praktik keagamaan tanpa dasar kuat dari Al-Quran dan Hadis seperti taklid dan bid'ah, serta mendorong pemahaman langsung dan rasional atas ajaran Islam. Beliau ini menunjukkan semangat pembaruan tajdid dalam pendidikan, bukan sekedar mempertahankan tradisi lama. Jadi Ahmad Hasan ini lebih berfokus pada reformisme gitu. Nah, menjawab pertanyaan yang keenam yaitu jawabannya yaitu sintesis hubungan ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pendidikan Islam. Nah, ontologi ini hakikat manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Pendidikan bertujuan membentuk insan yang taat dan berakhlak. Nah, epistemologinya sumber ilmu dalam Islam adalah wahyu, akal, dan pengalaman. Ilmu harus integratif antara agama dan sains. Nah, aksiologinya yaitu ilmu diarahkan untuk kebaikan, akhlak, dan kemaslahatan umat. Nah, pendidikan ini bukan hanya transfer ilmu, tetapi pembinaan moral. Hubungan ketiganya yaitu ontologi memberi arah tujuan pendidikan, epistemologi menentukan cara memperoleh ilmu, dan aksiologi menuntun penggunaan ilmu secara bernilai. Nah, analisis landasan visi misi prodi PAI yaitu menurut ontologi, visi mencetak pendidik muslim beriman dan berakhlak mulia. Epistemologinya misi mengembangkan kurikulum berbasis wahyu dan akal, integrasi ilmu, agama, dan sains. Aksiologi tujuannya pendidikan berorientasi nilai-nilai Islam, membentuk pendidik yang membawa kemaslahatan. Menjawab pertanyaan ketujuh, jawabannya konsep ta'dib al-atas, pendidikan membentuk manusia beradab, yaitu mencakup berilmu, berakhlak, dan sadar Tuhan. Bedanya dengan tujuan pendidikan nasional yaitu ta'dib itu berfokus adab dan rohani. Nasionalnya berfokus pada potensi dan keterampilan. Ta'dib lebih secara nilai spiritual. Cara menerapkan di RPPPAI-nya itu misalnya tujuan tambahkan nilai adab, misalnya hormat guru dan jujur. Kegiatannya diskusi dan refleksi ayat misalnya. Terus penilaiannya yaitu dinilai dari sikap, bukan hanya tes gitu. Menjawab pertanyaan nomor 8 yaitu jawabannya model integrasi PAI dan sosiologi Islam dan masyarakat. Tujuannya mengajarkan siswa memahami masalah sosial, kemiskinan, konflik, dan lain-lain melalui nilai-nilai Islam. Contoh temanya kemiskinan dan solusi dalam Islam. Nah, materi PAI-nya yaitu zakat, infak, dan sedekah. Materi sosiologinya yaitu penyebab kemiskinan dan struktur sosial. Kegiatan siswanya yaitu diskusi masalah sosial, cari ayat atau hadis terkait solusi, dan buat proyek aksi sosial kecil, contohnya bajar amal. Hasilnya siswa
belajar menyelesaikan masalah sosial dengan cara Islam, bukan hanya teori sosiologi. Nah, dasar pemikirannya, ilmu harus dipandu wahyu agar tidak sekuler dan memecahkan manusia dari Tuhan. Sekian jawaban UAS dari saya. Mohon maaf bila ada salah, saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.